Dan kami angkut dia ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Dikutip dari surat Al-Qamar ayat 10 sampai dengan 13. Allah berfirman, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Allah mengirim hujan dari langit yang belum pernah dikenal bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Hujan turun deras laksana air yang keluar dari mulut geriba atau gerabah. Allah memerintahkan bumi untuk memancarkan air dari segala penjuru. Seperti yang Allah sampaikan, maka dia mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Dikutip dari surat Al-Qamar ayat 10 sampai dengan 13. Allah berfirman, sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal, agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Dikutip dari surat Al-Haqqah ayat 11 sampai dengan 12. Sekelompok musafir menyatakan, air menutupi puncak gunung tertinggi di bumi setinggi 15 hasta. Demikian penjelasan yang ada di kalangan ahli kitab. Sumber lain menyebut 80 hasta. Air menutup seluruh permukaan bumi, menutupi seluruh lembah dan bukit, menutupi pegunungan, ngarai dan pasir. Tak satu pun makhluk hidup di bumi saat itu tersisa, entah yang kecil ataupun yang besar. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang," dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Dikutip dari surat Hud ayat 42 sampai 43. Allah memperkenalkan permohonan Nabi Nuh untuk menenggelamkan semua orang kafir di muka bumi pada saat itu. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Nuh ayat 25 sampai dengan 27 sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak akan mendapatkan penolong selain Allah. Dan Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seseorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak bersyukur." Muhammad bin Ishaq menuturkan, saat berkehendak untuk menghentikan banjir bah, Allah mengirim angin ke permukaan bumi. Air pun berhenti bergerak. Sumber-sumber mata air bumi tertutup, dan air mulai menyusut dan berlalu. Menurut pernyataan para pemilik kitab Taurat, kapal berlabuh di atas gunung Judi pada bulan ke-7. Setelah berlalu 17 malam dari bulan ini, kemudian pada hari pertama bulan ke-10, puncak-puncak gunung mulai terlihat. 40 hari berikutnya, Nabi Nuh membuka lubang angin yang ia buat di kapal, lalu mengutus burung gagak untuk melihat kondisi air. Burung gagak ternyata tidak kembali. Setelah itu Nabi Nuh mengirim burung merpati.
Tidak lama setelah itu merpati kembali. Karena merpati tidak menemukan tempat untuk bertengger, Nabi Nuh membentangkan tangannya. Ia raih burung tersebut lalu ia masukkan. 7 hari berikutnya, Nabi Nuh kembali mengutus merpati untuk melihat kondisi air. Merpati tidak langsung pulang, dan baru pulang pada sore hari. Dan di paruhnya terdapat daun zaitun. Nabi Nuh pun mengetahui air sudah menyusut di permukaan bumi. 7 hari berikutnya Nabi Nuh mengutus merpati, dan kali ini si merpati tidak kembali lagi. Nabi Nuh pun mengetahui bahwa permukaan bumi sudah terlihat. Setelah genap 1 tahun sejak Allah mengirim banjir bah, hingga Nabi Nuh mengutus burung merpati itu, dan memasuki hari pertama, bulan pertama, tahun kedua, permukaan bumi dan tanah sudah terlihat. Nabi Nuh kemudian membuka penutup kapal. Riwayat yang disampaikan Ibnu Ishaq ini sendiri merupakan inti rangkaian cerita yang tertera dalam kitab Taurat di tangan para ahli kitab. Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai hujan berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Dikutip dari surat Hud ayat 44. Setelah menenggelamkan seluruh penduduk bumi tanpa menyisakan seorang pun yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, Allah memerintahkan bumi untuk menelan air dan memerintahkan langit untuk menghentikan hujan. Dan air pun disurutkan, yaitu menyusut setelah sebelumnya meluap. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Dan perintah pun diselesaikan, yaitu siksaan yang telah ditetapkan dalam ilmu dan kuasa Allah sebelumnya yang menimpa mereka itu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih." Dikutip dari surat Hud ayat 48. Setelah air di muka bumi menyusut, bisa digunakan untuk berjalan dan menetap, Nabi Nuh diperintahkan untuk turun dari kapal yang sudah berlabuh di atas gunung Judi. Judi adalah sebuah pegunungan terkenal di Jazirah. Menurut riwayat, dikisahkan bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh yang selamat dalam bahtera Nuh tersebut akan wafat dan tidak menyisakan keturunan satupun. Hanya putra-putra Nabi Nuh yakni Yafits, Sam, dan Ham yang memiliki keturunan, hingga didapatkan kesimpulan bahwa seluruh umat manusia di muka bumi sekarang ini merupakan keturunan anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 turunan. Hal inilah yang menyebabkan bahwa Nabi Nuh disebut bapa seluruh umat manusia. Yafit melahirkan keturunan bangsa Rum atau bangsa Romawi, dan kini berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sam dan keturunannya yang merupakan asal-usul lahirnya bangsa Arab yang kini mendiami wilayah Arab dan Timur Tengah di benua Asia Barat. Serta putra terakhir yaitu Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasyah yang kini merupakan keturunan bangsa Afrika yang mendiami wilayah benua Afrika. Sahabat channel Sejarah Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan terlebih dahulu untuk kisah Nabi Nuh ini. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya, insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.